Di sini juga cukup parah teman-teman, parah sekali. Toko-toko hancur. Ini ada sepertinya toko teman-teman, sudah hancur. Ya teman-teman, ini adalah tepatnya di Nagari Panti, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar teman-teman. Di sini kerusakannya cukup parah sekali, luar biasa teman-teman. Banyak batu-batu besar dari Gunung Merapi yang sudah merusak sawah, area persawahan masyarakat. Nah kita lihat teman-teman, tidak seperti sawah lagi, batu-batu besar sudah menutupi sawah masyarakatnya ini teman-teman. Lumpur dari Gunung Merapi cukup banyak sekali. Ya Allah. Nah kita lihat teman-teman. Kita lihat teman-teman, batu-batu besar dari Gunung Merapi. Dan ini jembatan sudah nyaris roboh. Ya kita lihat teman-teman, jadi pondasi polongan jembatan hampir sama semuanya teman-teman dengan jembatan yang ada di Simpang Manunggal, Nagari Limokaum, sama seperti ini teman-teman. Jadi memang ini masih jembatan peninggalan Belanda teman-teman, karena hampir sama teman-teman. Polongannya tidak terlalu besar ya, jadi kemungkinan jembatan ini tersumbat waktu kejadian sehingga air meluber sampai ke atas. Ini kita lihat teman-teman, merusak areal rumah-rumah dan pertokoan serta area masyarakat, area persawahan masyarakat di kawasan ini. Nah ini jembatan yang sudah nyaris roboh. Ya. Nah ini teman-teman, tumpukan sampah, kayu-kayu, pasir lahar dingin dari Gunung Merapi tertumpuk sini. Sudah dibersihkan sepertinya dari jalan ini teman. Nah, ini ada persawahan masyarakat cukup luas sekali, kita lihat rusak.
Kita lihat teman-teman, batu-batu cukup besar sekali, cukup banyak sekali di sini teman. Nah, ini yang dinamakan dengan banjir bandang atau galodo. Banjir bandang bercampur lumpur dengan batu-batu besar cukup deras dari hulu Gunung Merapi menghantam sampai ke bawah ini teman-teman. Sungguh sangat dahsyat sekali. Saya berada di Nagari Panti, Korong Lambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024. Nah, ini kita lihat teman-teman, eskavator lagi membantu masyarakat ya, rumahnya dimasuki lumpur yang cukup tinggi sekali. Wow. Ya. Terlihat teman-teman di dalam rumah banyak sekali sepertinya mahasiswa ya yang lagi membantu jadi relawan untuk membersihkan, mengeluarkan lumpur ya yang cukup tebal sekali dari dalam rumah teman-teman. Kita lihat itu mahasiswa dalam tidak? Mahasiswa ya. Ada yang jadi korban kira? Ada meninggal anda? Kok ada dong? Kok ada rumah udah masinan. Para rumah yang ini sudah? Hah? Rumah yang ini kecil. Iya. Balik kecil. Balik C2. Kecil. Kompe. 6. Di bawah sana aja. 7 onde. Baru orang meninggal dah. Lama nikah sampai gini Maya lu bersebut paduo deh. Paduo lu sebab padusi. Anak dia anak kelas 1 SD. Onde. Yang bali mole lu sebab. Lah, kau kan duanya berarti kau anak kau. Bagian nama orang iko. Ayo rumah yang kau. Kok rumah kau dah? Yo yang Sebelah. di jembatan tu. Iya onde. Kau beranak. Berarti kadang aja sampai kemari kau dah malam dia. Yo dari jembatan tu 5 meter katanya. Wala illa. Kondak kan ada araknya dari sini sederhana. Yo. Kau batu-batu kadang kau inyo kau dah. Yo. Dari semua tu ke? Apa bunyinya kau dah? Tanya kan cik kau. Iya. Ayo keteknya kan? Iya. Lah dua tanya sini nampak. Yo ni lah buat. Berarti yang aslinya salah kemari. Salah. Onde. Jadi kalau hari besok ketek iya dah. Ya katanya. Oh. Ada pernah dia kadang salah mau tinggal di sekolah 6 tahun Iya. sampai ke jembatan. Makanya sampai ke jembatan. Tahun baru dah. Petang-petang kok kan? Oh, petang kok. Sebelum kalau tiba. Iya. Yang bukti batang buah para batang itu mana? Ah. Udah di mana tinggal sekolah? Gua berapa? Oh iya. Ini kan dah. Alhamdulillah lah masuk lunang. Iya dah. Terima kasih dah jelis tu dah. Ya, teman-teman, ternyata cukup parah sekali kejadian waktu tanggal 11 tersebut sampai 5 meter teman-teman. Jadi tadi kita tanya wawancara salah seorang warga 5 meter di atas ini, dan ada 7 rumah yang hanyut ya teman. Tadi ada 1, 2, di sini ada 4, ada 7 rumah, dan juga ada 5 orang yang meninggal dunia. 2 orang sampai sekarang belum ditemukan. Jadi totalnya ada 7 orang teman-teman. Dah? Jadi total keseluruhan teman-teman dari Nagari Panti ini dengan
Nagari Pariangan dan juga Limau Kaum di Jembatan Manunggal tadi. Beberapa tempat yang kita datangi tadi, total korbannya sudah mencapai 34 orang teman-teman, 34 orang dan 10 orang masih belum ditemukan. Nih ya. Jadi sampai wari lah. Apa? Dan nanti sampai Jokowi ke wari lah. Enggak, jadi dah. Nah ini ada dua aliran ya teman, ada dua aliran sungai yang lama ya ini teman. Nah ini adalah yang baru ya, setelah bencana timbul sungai yang baru di sana teman. Dan di tengahnya ini batu-batu besar semua teman-teman. Kita bisa bayangkan kejadian malam itu sangat dahsyat sekali, sampai air di sini sampai 5 meter teman-teman, menghanyutkan beberapa rumah di kawasan ini. Ada 7 orang korban, 5 orang sudah ditemukan dan 2 orang masih dinyatakan hilang. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada semua korban. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Mudah-mudahan pemerintah segera memberikan bantuan bagi korban yang rumahnya hancur, segera dibangun serta direlokasi di tempat yang lebih aman teman-teman. Rumah-rumah yang berdiri di sepanjang aliran sungai lahar gunung Merapi ini harus segera dipindahkan. Sangat riskan sekali teman-teman, sangat berbahaya sekali. Takutnya nanti terjadi banjir lahar susulan, tentu akan memakan korban yang lebih banyak lagi. Ya sudah. Ya Pak. Dek, dari mana dek? Dari ini Pak. Dari UIN. Iya, Pak. Oh, dia ingin bantu-bantu bersihan. Oh, iya. Yalah, ya dek. Dari UIN dek. Dari UIN. Iya, mantap. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Ya ternyata mahasiswa dari UIN ya teman-teman, ikut berpartisipasi membantu masyarakat di sini yang terkena musibah, membersihkan rumah-rumah yang dipenuhi dengan lumpur yang cukup tebal sekali. Kita acungkan jempol buat adik-adik kita. Ya mungkin teman-teman kita bisa turun ke arah sana, seperti apa penampakannya. Nah ini betul-betul kayu-kayu besar teman-teman. Dan juga area persawahan masyarakat yang sudah rusak ini, mudah-mudahan bisa dibantu oleh pemerintah. Ya sepertinya ini sih tidak bisa diolah lagi teman, karena lumpurnya sudah cukup tinggi, apalagi yang di sebelah sana batuan yang cukup besar sekali. Wow. Akhirnya teman-teman kita lihat masih jejaknya masih ada di sini. Nah, cukup tinggi sekali dari pohon kelapa ini. Dari bawah ada sekitar 10 meter.
Ya, mudah-mudahan lumpurnya sudah tidak lembek lagi, teman-teman. Ya, ternyata sudah lumayan keras dan sudah bisa dilalui, teman-teman. Mudah-mudahan kita tidak Nah, ini teman-teman, kita lihat dari sini cukup luas sekali areal persawahan masyarakat yang rusak tertimbun akibat banjir lahar dingin, tertimbun pasir, lumpur, dan kayu-kayuan. Agak lunak, teman-teman. Di sini masih lunak. Ada yang lumpurnya, ada yang masih lunak, dan ada juga yang sudah agak keras ya. Nah, ini ya masih kelihatan pematangnya ini, teman-teman, sawahnya. Ini ada pematang, ada rumput-rumput. Cukup luas sekali, teman-teman. Mungkin ada sekitar 200 meter ke arah sana, teman-teman. Ya, mungkin kita tidak bisa terus ke sana lagi karena sekarang hari sudah jam 2, teman-teman. Kita mungkin mau balik lagi ke Padang. Ini kita lihat, teman-teman, cukup besar sekali. Ya, mungkin kita bisa muter-muter sedikit, teman-teman. Di area ini kita lihat mobil yang sudah rusak. Ya, informasinya waktu kejadian air sampai setinggi 5 meter di sini, teman. Nah, sana merusak pintu rolling door yang kuat tapi bisa hancur, teman. 1, 2, 3, dan cukup banyak sekali materi lumpur yang ada di dalamnya. Ya, teman-teman, kita lanjut balik dulu. Ya, kita juga dapat informasi bahwa di daerah Pagu-Pagu, kecamatan 10 Koto dekat Ayange, itu juga lokasi yang cukup parah. Kita dapat informasi dari salah seorang petugas partai, salah seorang petugas Basnas ya, teman-teman. Sekarang sudah jam 2.15 ya. Kalau sempat kita lanjut dulu ke Pagu-Pagu, setelah itu ke Lubuk Matu Kucing, Padang Panjang. Pak,